Jadi dari dulu tuh aku kuliah di Australia tuh selalu pengen banget. Jadi kayak bahkan dulu aku waktu SMA itu sempat kayak ikut acara convention studying in Australia gitu. Buat esai agak klise ini ya, tapi kayak ya udah kayak be yourself aja gitu loh. Soalnya kayak kadang tuh aduh hidup gue tuh nggak keren, hidup gue tuh gini-gini aja kayak gitu. Tapi sebenarnya hidup orang tuh kayak masing-masing kan unik kan. Esai itu gimana caranya lo ngeolah cerita tersebut bisa jadi cerita yang kayak inspiring dan bisa kayak enjoyable buat dibaca sama si reviewernya. Aku di salah satu kelas aku managing organization and people itu aku satu kelompok sama Australian Olympian. Kalau aku ngomong ke aku version yang maybe like 5 years ago kayak ngomong oh nanti lo temenan sama Olympian nih Olympic athlete itu kan kayak wow banget kan. Welcome to podcast berita Educate, Inspire, Impact. Hai Industrial Leader, kenalin aku Jessica sebagai moderator podcast berita kali ini. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan narasumber podcast berita kali ini yaitu Mas Hanif Zaki Anwar yang merupakan awardee ISMA tahun 2023 di University of Adelaide. Selain itu, Mas Hanif juga telah meraih beberapa penghargaan antara lain second place BPC Rise PT Gama Inovasi dan second place juga di BPC Management Startup Challenge di Erlangga University. Dan segudang pengalaman lainnya yaitu di FutureS as Human Resource Vice Director serta di TechF ITS as Human Research and Administration Volunteer. Di podcast kali ini aku pengen nanya-nanya nih terkait dengan pengalaman Mas Hanif sebagai awardee ISMA. Sebelumnya, terima kasih Mas Hanif sudah menyempatkan waktunya dan bergabung bersama kami di podcast kali ini. Oke, thank you juga for having me here. Halo semuanya, aku Hanif, Teknik Industri Angkatan 21, awardee ISMA University of Adelaide. Tanpa berlama-lama nih Mas, kita mungkin lanjut ke pertanyaan pertama. Gimana awalnya bisa tertarik untuk ikut ISMA? Boleh diceritain gak Mas? Oke, kalau aku cerita tahu ISMA itu mungkin kalau paling pertama banget ya itu dari sosial media sih. Karena berhubungan aku juga kan IUP ini, jadi punya kewajiban untuk melakukan exchange. Nah, jadi aku juga pasti sering banget nyari-nyari kayak gimana sih exchange lewat apa aja, scholarship apa aja yang ada. Dan salah satunya tuh ya ISMA itu. Terus habis itu juga aku juga akhirnya milih ISMA nih karena salah satunya juga mereka tuh menyediakan scholarship buat ke Australia. Jadi dari dulu tuh aku selalu pengen banget emang kayak kuliah di Australia itu selalu pengen banget. Jadi kayak bahkan dulu aku waktu SMA itu sempat kayak ikut acara convention kayak buat studying in Australia gitu. Bahkan sampai sekarang tuh aku masih punya kayak brosurnya gitu kan. Jadi kayak emang dari dulu tuh pengen banget belajar di Australia dan akhirnya ya dapat announcement dari ITSGE, terus dari administrasi TI juga yang kayak ngumumin kan kalau mahasiswa-mahasiswa mau ikut ISMA harus ini gini gini gini, harus daftar ini, harus isi sheet ini gitu. Jadi semuanya itu aku ikutin aja gitu. Kalau proses seleksi nanti Mas, kesiapan Mas Hanif melalui ISMA ini sebelum jadi awardee ISMA apa aja Mas boleh ceritain nggak? eh Sebenarnya cukup panjang juga sih. Jadi mungkin selain dari administrasi kayak misalnya SKCK, terus habis itu surat bebas narkoba, pokoknya berbagai macam surat yang harus diurus itu juga ada satu yang penting milih universitasnya aja yang pasti kan. Terus habis itu juga ada esai sama ada interview. Nah kalau buat milih universitas ini ya tergantung juga sih kayak maunya apa, maunya di mana, terus habis itu research masing-masing aja. Kalau tahun aku itu milihnya cuma dua universitas, dua pilihan. Kalau tahun ini itu tiga atau empat gitu ya, aku lupa. Pokoknya lebih banyak lah intinya. Jadi mungkin lebih enak juga sih. Terus habis itu juga eh, ada program juga kalau nggak salah buat teman-teman yang misalnya dari financialnya kurang able buat ikut ISMA juga ada program yang bisa ngebantu teman-teman buat ikut ISMA itu juga gitu. Terus kalau dari esai itu semacam 4 pertanyaan itu kalian tinggal ngisi aja pertanyaan itu tentang kayak jawaban kalian, ngejelasin diri kalian masing-masing aja kayak ke personal strength sama misalnya kayak weakness atau cerita dari hidup kalian aja. Terus interview, kalau interview itu mostly tentang ini aja sih kayak dari essay kalian harus apa, terus achievement yang dimasukin ke portal, ke website yang ISMA itu apa, pengalamannya apa, gitu aja sih. Jadi agak basic sih menurut aku interview itu lebih ke arah
nunjukin gimana sih kayak si calon keluarga ini bisa ngomong depan orang. Karena udah nyinggung esai sama interview nih Mas, dari Mas Hanif sendiri ada nggak strategi khusus dari membuat esai ataupun persiapan menjelang sesi interview? Oke, mungkin kalau buat esai agak klise ini ya, tapi kayak ya udah kayak be yourself aja gitu loh. Soalnya kayak kadang tuh orang tuh suka mikir kayak aduh hidup hidup gue, maaf ya kalau ngomong bilang nggak apa ya. Tapi maksudnya kadang tuh aduh hidup gue tuh nggak keren, hidup gue tuh gini-gini aja kayak gitu. Tapi sebenarnya hidup orang tuh kayak masing-masing kan unik kan. Jadi maksudnya kayak ya lo yang ngalamin hidup lo itu sendiri gitu loh. Jadi esai itu gimana caranya lo kayak jadi keseringan ngomong esai itu gimana cara kalian kayak ini aja kayak ngeolah cerita tersebut buat kayak bisa jadi cerita yang kayak inspiring dan bisa kayak enjoyable buat dibaca sama si reviewernya. Dan kalau buat interview yang penting sih latihan aja sih sebenarnya. Jadi kalau dari aku bahkan nggak sempet nih buat bikin, kan mungkin teman-teman Ordi yang lain tuh banyak mock up interview nih kayak sama Ordi sebelumnya gitu. Aku tuh nggak dapet kesempatan buat ngambil mock up interview itu. Jadi akhirnya aku ya udah cuma ada sheet pertanyaan gitu doang. Terus habis itu aku tulis jawaban di samping, sudah ulang-ulang aja terus gitu. Dan akhirnya juga yang ditanya ini sebelum di interview kan aku nggak tahu nih kalau yang ditanya tuh bakal tentang esai aku sama achievement apa aja. Jadi aku nggak prepare tuh sama pertanyaan itu kan. Jadi tapi ya karena itu hal-hal yang aku masukin adalah hal-hal yang bener emang true sama aku. Jadi ya udah aku jawabnya ya sesantai mungkin aja gitu. Karena emang menurut aku sih itu yang sebenarnya dicari sama si interviewernya. Gitu sih. Kalau selama ikut ISMA Mas nih, ada tantangan tersendiri nggak, mungkin kendala bahasa ataupun mengalami culture shock di negara yang dituju? Oke, mungkin kalau tantangan terbesar ya, ini mungkin sorry ya kalau agak too deep dan too dark gitu, tapi salah satu challenge terbesar aku itu aku kehilangan kakak aku pas aku lagi di Adelaide. Kakak aku di Indonesia, aku kehilangan kakak aku. Jadi iya, itu udah berapa bulan, sekarang udah berapa bulan ya? Ya intinya udah cukup berapa bulan lah. Jadi itu mungkin tantangan terbesar sih buat aku sih. Jadi navigating di negara orang, terus habis itu dapat berita sebesar itu buat aku tuh itu udah sangat fatal juga. Dan itu juga cukup impact ke studi aku. Tapi akhirnya juga karena ada teman-teman dari ISMA World yang lain, terus habis itu juga support dari kampus tuh benar-benar kayak luar biasa banget sih. Soalnya kayak mereka lecturer-nya tuh pengertian banget, terus habis itu juga mereka di sana ada free counseling, dan dimana aku free counseling tuh bener-bener langganan banget kan, yang sampai orang resepsionis dari counseling itu udah tahu aku gitu loh, karena aku juga akhirnya sering ke sana. Jadi mungkin itu kalau untuk tantangan terbesar di situ itu. Tapi kalau untuk bahasa enggak sih, karena maksudnya kan bahasa Inggris ya, jadi maksudnya in general bahasa Inggris sama aja, cuma paling dengan aksen dan linggonya yang agak emang aneh dikit gitu. Terus kalau Culture shock mungkin Mas. culture shock, kalau culture shock mungkin aku lebih ke bukan culture shock, ini lebih ke culture disappointment kayaknya. Iya, Karena aku tuh dengernya tuh Australia tuh di sini tuh banyak hewannya gitu kan. Satu kayak aku kan takut serem juga kan, ada ular di sana, ada ular di mana gitu kan. Tapi satu juga aku kan seneng hewan kan, jadi aku juga agak udah expect dan agak anticipating tuh sama itu kan. Tapi karena aku tinggal di Adelaide dan di CBD, di kotanya, center kotanya itu udah nggak ada hewan sama sekali. Jadi aku yang kayak kalau aku ngeliat ular tuh cuma di kebun binatang doang. Karena udah antisipasi. Enggak kayak nanti ketemu ular gitu kan. Tapi enggak juga akhirnya, jadi kayak itu sih salah satu lebih ke arah culture disappointment negara. Sama mungkin salah satu culture shock lainnya juga aku itu mahalnya apa tuh di sana. Jadi mungkin aku nggak bakal nyebutin nominal dari yang ISMA kasih berapa, mungkin itu di internet juga ada, mungkin teman-teman bisa langsung cari sendiri aja. Tapi buat bahas rentnya aja, tempat tinggalnya aja, itu aku tuh tiap bulannya itu 1.600 Australian dollar, yang kalau dirupiahin tuh 16 juta per bulan. Jadi itu hampir sekiranya 70% dari pengeluaran dari uang yang diberikan oleh ISMA gitu. Jadi aku agak struggling di situ sih. Terus habis itu mungkin tadi tuh udah culture disappointment ya. Tadi ada culture shock juga, terus mungkin aku lebih ke culture appreciation kali ya di sini. Jadi ada disappointment, ada appreciation. Ada appreciation juga kan. Jadi mungkin kalau aku yang paling seneng di sana tuh
seaman itu gitu. Jadi anggapannya mungkin aku di sini kan aku sebagai cowok, jadi mungkin tidak terlalu bisa ngomong experience ini, tapi mungkin cewek-cewek kan biasanya takut nih jalan malam, pulang malam sendirian gitu kan. Tapi kalau teman-teman aku di Adelaide itu santai banget, apalagi kalau di sekitaran kampus. Berhubung kan kayak di ini Adelaide itu kampusnya kan 24 jam ya, library-nya 24 jam. Jadi kadang tuh aku sering banget sama teman-teman aku atau teman-teman aku yang cewek-cewek sendirian gitu belajar sampai jam 2 pagi, terus akhirnya pulang tuh jalan kaki biasa aja kan. Nah, Aman itu. karena sama itu, jadi kayak nggak ada yang kayak aduh gue nggak bisa keluar, ini takut banget, nggak bisa lah gue pulang jam segitu gitu tuh nggak ada gitu, karena lebih aman. Dan padahal aku tuh tinggalnya tuh di CBD di tengah kotanya itu, yang anggapannya kalau menurut orang Adelaide itu crime rate-nya tuh lebih tinggi daripada di kabupatennya lah, bukan bahasa nggak tahu bahasanya apa, tapi lebih aman banget. Itu mungkin culture appreciation-nya udah cukup. Oke. So next ya Mas, nih ada nggak pesan atau semacam tips and trick buat orang-orang yang sekiranya juga tertarik untuk apply ISMA? Oke. Mungkin kalau dari aku yang jelas coba dulu aja ya. Maksudnya kan kadang banyak juga dari teman-teman aku yang kayak masih bingung coba apa enggak itu. Menurut aku coba aja dulu, kalau misalnya keterima ya alhamdulillah, ya udah have fun aja, belajar banyak. Terus kalau misalnya nggak terima juga, aku juga paham rasanya kayak ketolak dari berbagai macam scholarship dan lain-lainnya. Itu juga masih banyak jalur yang lain, masih banyak cara-cara lain buat dapat achievement yang luar biasa. Itu juga jadi jangan jadi tantangan, jangan jadi putus asa. Nah, tapi kalau menurut Mas Hanif nih, program ISMA ini membantu dalam memperluas jaringan dan pengalaman akademik mahasiswa Indonesia di luar negeri kayak. Kalau menurut aku bantu banget sih. Jadi mungkin aku cerita lagi sih, dan cerita lagi. Tapi maksud aku cerita juga, aku di salah satu kelas aku Managing Organization and People, itu aku satu kelompok sama Australian Olympian. Jadi dia tuh menang silver tahun berapa gitu, dia cyclist gitu. Itu jadi aku satu kelompok sama dia dan sering ngobrol sama dia. Jadi kalau aku ngomong ke aku version yang maybe like 5 years ago, kayak ngomong, oh nanti lo temenan sama Olympian nih, Olympic athlete, itu kan kayak wow banget kan. Jadi itu sih. Terus habis itu juga aku kenal sama banyak banget orang-orang keren, bahkan teman-teman power di atlet aku juga itu orang keren banget kayak, ya banyak lah achievement-nya aku nggak mungkin. Tapi itu orang-orang keren banget. Terus juga aku kan volunteer di Botanic Garden nih. Nah di situ juga aku kenal banyak banget orang-orang keren, dan aku juga dekat banget sama manajer aku yang ngurusin bagian volunteer. Dan terus habis itu kenal juga sama orang-orang dari government karena aku sempat keluar di sana, kenal sama staff-staff dari Garden, atlet Botanic Garden juga. Jadi in general menurut aku ISMA tuh ngebantu banget sih, kayak memperluas relation. Dan aku juga tiap aku ngobrol sama mereka juga aku kan pasti ngenalin Indonesia juga dan culture-nya ke orang-orang tersebut. Jadi menurut aku sangat impactful sih. Terus apakah program ISMA ini membantu Mas Hanif dalam mengembangkan keterampilan akademik dan profesional selama studi di luar negeri? Menurut aku bantu banget sih, karena satu utamanya ya, itu tuh karena dari University of Adelaide itu sangat support banget nih sama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi resource yang diberikan oleh kampus tuh berlimpah kan bukannya. Jadi kalau mau yang seriusnya mungkin sistem kelasnya dari lecture dan tutorial. Terus mungkin kalau dari yang nggak seriusnya itu eventnya tuh banyak banget mereka buat kampus, buat mahasiswanya. Jadi ada kayak midwinter barbecue, itu aku dapat makanan gratis dan lain-lain. Itu kayak sering banget acara-acara kayak gitu. Terus itu ada aku di acara itu undian dapat heated blanket, kayak selimut yang bisa dicolok jadi hangat gitu loh. Nah itu kan kayak random banget kan, begituan kan. Terus habis itu juga kira nggak bisa bawa pulang juga sih, pasti orang. Terus habis itu pas zaman-zamannya exam season itu tuh di library-nya tuh ada tempat buat mainan. Jadi ada kayak apa sih arcade machine-nya tuh, kayak setiran mobil yang di kayak time-zone itu loh. Terus habis itu ada yang buat main bola, kartu dan lain-lain gitu lah. Pokoknya itu banyak banget lah kayak yang ngebantu mahasiswanya gitu.
Selama Mas Hanif di Adelaide University nih, pernah nggak dapat kesempatan untuk ikut semacam project penelitian gitu nggak Mas? Atau mungkin dapat pengalaman lainnya yang sebelumnya nggak didapat di TI? Oke, mungkin kalau pengalaman gitu aku yang umum sih itu aku jadi volunteer di Open Adelaide. Itu acaranya kayak ini loh IPS, kayak ILITS gitu. Itu aku jadi volunteer di sana. Nah, tapi kalau untuk research itu mungkin aku nggak partisipasi langsung sebagai researchnya, tapi kalau di sana tuh mereka itu bisa kayak nyari subjek itu lewat mahasiswa yang ada di sana, subjek penelitian. Jadi di sana tuh penelitiannya buat master, buat S3 dan lain-lainnya tuh nggak cuma yang kayak nyebar di form aja, tapi mereka juga nyari orangnya. Jadi pas di sana itu aku jadi subjek research buat, aku nggak tahu ya spesifik researchnya apa judulnya, kayak ya orang pinter lah pokoknya. Tapi itu tentang brainwave gitu, jadi aku kayak ditempel-tempelin berbagai macam device di kepala aku, terus habis itu aku kayak dites brain activity-nya. Itu as far as I know itu konsepnya gitu, mungkin lebih detailnya bisa tanya orangnya, tapi itu aku kayak gitu. Dan itu tuh selain seru juga, selain yang kayak ngeliat research itu gimana, itu juga dibayar juga. Jadi aku pas itu dibayar itu kalau nggak salah $40 per session, terus aku dapat 3 session dan itu aku akhirnya dibayar $120. Jadi itu ya lumayan lah, cuan buat kayak orang lagi struggling di negara orang kan, dapat uang segitu lumayan lah buat makan. Itu sih. Oke Mas Hanif, jadi kita udah sharing banyak nih tentang pengalaman Mas Hanif selama jadi ORDI semula. Terima kasih banyak ya Mas Hanif udah meluangkan waktunya, dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.